sekalian, tahukah anak kami sekalian bahwa sukses itu adalah lakukan hal yang tepat pada waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Sama seperti kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara, ada kerajaan Aceh, Demak, kemudian Mataram kuno, Ternate, Tidore, dan Gorontalo, dan lain sebagainya. Itu memanfaatkan waktu di kesempatan atau di celah yang sedikit sehingga mereka berhasil menjadi negara yang besar pada masanya. Maka mari kita simak video materi ini dengan seksama dan sampai selesai. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mempelajari dan memahami materi ini, diharapkan siswa mampu dengan sikap energik dan toleransi yang tinggi dalam mengetahui kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara serta peninggalan kebudayaannya. Kepada abad yang ke-16. Nah, itu didirikan oleh Ki Ageng Pemanahan yang terkenal dalam kerajaan Mataram Islam. Kemudian nanti Ki Ageng Pemanahan menyerahkan pemerintahnya kepada Panembahan Senopati dan kepada Sultan Agung, di mana Sultan Agung merupakan raja atau sultan yang membawa Mataram Islam kepada puncak kejayaannya. Dan sepeninggal Sultan Agung, Mataram Islam tidak memiliki pemimpin yang cakap. Akibatnya, Mataram Islam terpecah-pecah. Nah, sehingga nanti menimbulkan dua perjanjian, ada perjanjian Giyanti dan juga perjanjian Salatiga. Perjanjian Giyanti tahun 1755, kalau Salatiga 1757. Nah, ini nanti yang menyebabkan kenapa ada dua kesultanan yang ada di daerah, satu Kesultanan Surakarta, satu Kesultanan Yogyakarta. Ya, itu nanti kenapa ada dua kesultanan yang ada di Indonesia maksudnya. Ada Kesultanan Surakarta, ada pula Kesultanan Yogyakarta. Itu merupakan isi atau itu merupakan hasil dari perjanjian Giyanti. Ya. Kemudian perjanjian Salatiga, ada Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, di mana nanti Kesultanan Surakarta pemimpinnya disebut Mangkunegara, sedangkan Kesultanan Yogyakarta adalah Paku Alaman. Kesultanan Banten. Lokasi dan sumber sejarah. Jadi Banten ini terletak di wilayah barat Pulau Jawa sampai ke daerah Lampung di Sumatera. Kesultanan Banten menjadi urat nadi pelayaran dan perdagangan yang melalui Samudra Hindia. Sumber sejarahnya nanti ada dua, yaitu Wahaten Girang dalam naskah cerita Parahyangan dan Medanggili dalam Tambo Tulang Bawang dan Primbon Baya. Jadi, nakku, kalau zaman dahulu kala, sumber sejarah itu biasanya tertulis dan dituliskan di naskah ataupun tambo atau hikayat. Nah, itu semua adalah salah satu naskah atau cerita mengenai kerajaan Banten. Nah, Kesultanan Banten ini kita bahas selanjutnya adalah kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Banten itu nanti mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Banten semakin mengembangkan perdagangan dengan melakukan monopoli di atas lada di Lampung. Maksudnya, Banten memonopoli perdagangan, khususnya perdagangan lada, ya, yang menjadi salah satu rempah-rempah yang diminati bangsa Eropa pada masa itu. Dan beberapa tradisi yang ada di Banten itu dipengaruhi oleh perkembangan Islam di masyarakat. Misalnya pada kesenian bela diri debus. Salah satu kesenian bela diri kalau mungkin di Indonesia atau khususnya di Tanah Karo ada yang namanya endikar. Nah, itu juga termasuk kesenian bela diri, ya. Kalau mungkin dari negara lain ada karate, kemudian ada wushu. Nah, itu semua merupakan kesenian bela diri. Kerajaan Banten yang ada di abad ke-16. Maulana Hasanuddin merupakan raja pertama Banten
pencipta dasar-dasar kemakmuran Banten. Maulana Yusuf berhasil menaklukkan kerajaan Pajajaran. Dan Sultan Ageng Tirtayasa berhasil membawa Banten ke puncak kejayaan dan memimpin rakyat melawan POC. Jadi Sultan Agung Tirtayasa nanti yang menjadi tokoh pembawa Banten kepada puncak kejayaan. Kemudian Kerajaan Goa Talo yang berdiri juga di abad yang ke-16. Kalau dari daerah Goa Talo, yaitu dari daerah Makassar, yang terkenal adalah Sultan Hasanuddin. Raja Goa Talo yang berhasil mencapai puncak kejayaan itu tak luput dari perjuangan Sultan Hasanuddin, di mana pada tahun 1667 Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian Bongaya karena kalah dalam perjuangan melawan POC. Di mana nanti inti dari perlawanan atau maksud Ibu perjanjian Bongaya tersebut adalah mengenai perlawanan Sultan Hasanuddin terhadap Belanda. Selanjutnya Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore yang berdiri di abad ke-15. Di mana Kerajaan Ternate dan Tidore ini sebenarnya masih memiliki hubungan yang erat karena mereka masih bersaudara. Nah, Kerajaan Ternate itu membawahi wilayah atau menaungi wilayah yang dikenal dengan julukan Uli V, sedangkan Kerajaan Tidore menaungi wilayah yang dikenal dengan wilayah julukan Uli Siwa. Nah, adapun daerah-daerah yang termasuk daerah Uli V adalah ada Bacan, Obi, Seram, dan Ambon. Sedangkan yang termasuk wilayah Uli Siwa ada Jailolo, Makian, dan pulau-pulau kecil di sekitar Maluku dan Papua, di mana nanti Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore ini sama-sama merupakan penghasil rempah-rempah dari daerah Maluku dan juga Papua. Nah, berikutnya yang kita bahas adalah pengaruh kerajaan-kerajaan maritim pada masa Islam. Artinya, apa pengaruh atau dampak yang diciptakan oleh kerajaan Islam yang masih bertahan hingga saat ini. Maka nanti di sini bisa kita lihat ada banyak hal yang masih digunakan oleh masyarakat sampai saat ini yang merupakan peninggalan dari kerajaan maritim Islam. Contohnya di bidang pemerintahan. Kalau di bidang pemerintahan ada yang namanya sistem kesultanan. Maka kata sultan sebenarnya itu berasal dari kebudayaan khususnya daerah timur yang dimana banyak penganutnya agama Islam. Kemudian ada yang namanya gelar raja, di mana gelar raja bagi kerajaan Islam itu adalah sunan. Dan selanjutnya ada konsep khalifatullah. Khalifah artinya pemerintahan negara yang bisa berasal dari ulama, gitu ya. Nah, kalau di bidang ekonomi ada sistem pajak. Kemudian sistem pajak itu tetap memberikan hasil pertanian kepada negara. Kemudian sistem saham dan kegiatan ekspor dan impor. Kalau di bidang sosial tidak mengenal kasta. Jadi berbeda dengan agama Hindu yang memiliki sistem kasta, stratifikasi atau pembagian masyarakat berdasarkan kasta. Nah, selanjutnya di bidang kesenian,
ada seni bangunan, di mana seni bangunan ini nanti salah satu contohnya adalah masjid dan makam Muslim Islam ya, yang sampai sekarang juga masih tetap bertahan, di mana masjid juga semakin banyak mengalami inovasi. Ada juga makam khusus dari kaum muslim. Nah, itu masih ada sampai sekarang. Kemudian kalau seni rupa atau seni ukir adalah kaligrafi, yaitu tulisan bentuk huruf Arab. Dan kalau dari seni pertunjukan ada tari, ada musik, ada wayang, di mana itu juga merupakan kebudayaan Jawa. Nah, selanjutnya dalam seni sastra nanti ada yang namanya bahasa dan aksara Arab, kemudian ada hikayat, suluk, dan babat, di mana hikayat, suluk, dan babat hampir mirip, yaitu sama-sama berupa buku yang isinya menceritakan tentang kerajaan Islam pada masa itu, tentang raja yang memerintah pada masa itu, atau tentang kondisi sosial, ekonomi, dan politik kerajaan Islam pada masa itu. Nah, kalau dalam bidang pendidikan ada lembaga pendidikan dan pesantren. Nah, itu dia tadi materi pembelajaran kita hari ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi anak kami sekalian dan anak kami bisa mengambil hikmat atau hal positif dari pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap kuat, dan kerjakan tugasnya sampai selesai. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah.